Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada dosen kami, Bapak Prasetyo Kurniawan, SEMM, yang telah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan materi kali ini yang membahas tentang perencanaan dan strategi perencanaan. Sebelum saya mempresentasikan materi ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Rabil Mulia Oktaviani dengan NIM 221010500365. Ruang kelas 203. Baik, langsung saja saya presentasikan materinya. Yang pertama, tujuan penulisan. 1. Memahami pengertian perencanaan dan strategi perencanaan. 2. Memahami seberapa penting strategi perencanaan. Yang ketiga, memahami elemen strategi perencanaan. Yang keempat, memahami bagaimana proses strategi perencanaan. Untuk materi yang pertama, pengertian perencanaan atau planning. Perencanaan atau planning adalah perkiraan dengan menggambarkan kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Perencanaan merupakan tahap awal yang penting, pelaksanaannya tidak jarang akan berbenturan dengan berbagai masalah dan ketidakpraktisan. Hal ini karena perencanaan merupakan bagian dari harapan yang akan berbenturan langsung dengan kenyataan yang tidak sesuai, sehingga menjadi masalah yang harus dipecahkan. Dengan demikian, problem solving atau pemecahan masalah menjadi komponen intinya, bukan pelaksanaannya. Perencanaan menurut ilmuwan, menurut Firmansyah dan Mahardika tahun 2018 halaman 35, planning atau perencanaan adalah cara berpikir mengenai persoalan sosial dan ekonomi, terutama yang berorientasi pada masa depan dan berkembang dengan hubungan antara tujuan dan keputusan-keputusan kolektif serta mengusahakan kebijakan dan program. Dapat dikatakan bahwa perencanaan menyangkut keseluruhan strategi, tindakan dalam konteks lingkungan organisasi dan tujuannya. Kemudian menurut Sadikin dan kawan-kawan, tahun 2020 halaman 22 menyimpulkan bahwa perencanaan adalah tindakan integratif yang mencoba untuk memaksimumkan efektivitas ide dan gagasan secara komprehensif dari suatu organisasi sehingga tujuan dapat dicapai dengan optimal. Selanjutnya, pengertian perencanaan strategi. Perencanaan strategi adalah proses yang dilakukan suatu organisasi untuk menentukan strategi atau arahan, serta mengambil keputusan untuk mengalokasikan sumber dayanya, termasuk modal dan sumber daya manusia, untuk mencapai strategi ini. Perencanaan strategi atau strategic planning adalah sebuah alat manajemen yang digunakan untuk mengelola kondisi saat ini untuk melakukan proyeksi kondisi pada masa depan. Sehingga rencana strategis adalah sebuah petunjuk yang dapat dilakukan organisasi dari kondisi saat ini untuk mereka bekerja menuju 5-10 tahun ke depan menurut Kerzern 2001. Untuk mencapai sebuah strategi yang telah ditetapkan oleh organisasi dalam rangka mempunyai keunggulan kompetitif, maka para pemimpin perusahaan, manajer operasi haruslah bekerja dalam sebuah sistem yang ada proses perencanaan strategis, dan kemampuan manufaktur harus dipergunakan secara tepat sehingga dapat menjadi sebuah senjata yang unggul dalam sebuah perencanaan strategi. Kemudian, mengapa perencanaan strategi dibutuhkan? 1. Mengkomunikasikan rencana strategis. Menurut Corporate Finance Institute, komunikasi adalah hal yang penting dalam strategi planning. Dengan menyusun perencanaan strategi, kamu bisa mengkomunikasikan rencana yang dibuat secara efektif. Selain itu, melibatkan pekerja yang sehari-hari berhubungan langsung dengan operasi bisnis dapat memberikan perspektif yang berbeda untuk membuat strategi yang bagus. Kedua, meningkatkan produktivitas. Melibatkan karyawan dan stakeholder lainnya dalam penyusunan perencanaan strategi adalah salah satu cara meningkatkan produktivitas. Mereka akan merasa memiliki tanggung jawab lebih dan berusaha untuk meningkatkan kinerja agar target yang sudah disetujui bisa tercapai. Yang ketiga, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan.
Saat menyusun perencanaan strategi adalah momen yang tepat untuk menganalisis bisnis secara keseluruhan. Hal ini memberikan kesempatan untuk meninjau apa yang telah dilakukan dengan baik dan apa saja yang masih butuh pengembangan atau perbaikan. Selain itu, kesempatan dan ide baru pun dapat ditemukan pada proses ini. Yang keempat, menetapkan arah bisnis. Hasil akhir dari pelaksanaan perencanaan strategis adalah untuk mengetahui dengan jelas arah bisnis yang akan melaju. Diskusi dan rencana yang dibuat idealnya mampu membuat bisnis berada di posisi yang paling tepat untuk mencapai target dan kesuksesan. Strategi planning adalah perencanaan yang penting untuk mempersiapkan bisnis menghadapi apapun yang menghadang untuk waktu jangka panjang. Adapun elemen penting perencanaan strategis. Yang pertama, visi. Visi adalah bayangan bisnis di masa yang akan datang. Misalnya membuat bisnis yang dikenal secara internasional, menjadi pemimpin di pasarnya, dan lain-lain. Hal ini harus disampaikan pada para stakeholder dengan baik. Selain itu, pastikan semua yang terlibat memahami visi ini. Yang kedua, misi. Misi dalam perencanaan strategi merupakan deskripsi yang apa yang perlu dilakukan bisnis serta tujuannya. Berfokus pada misi yang tepat setiap harinya akan berujung pada terwujudnya visi perusahaan. 3. Nilai inti. Core value atau nilai inti adalah penjabaran nilai-nilai yang dipegang teguh oleh perusahaan. Hal ini mempengaruhi keberhasilan tercapainya visi dan misi. Yang keempat, analisis SWOT. Analisis SWOT adalah singkatan untuk strategis, weakness, opportunities, dan threats. Jadi, analisis ini meninjau kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman bagi bisnis. Hal ini sangat penting untuk mengevaluasi posisi bisnis di pasar. Mengetahui keempat aspek dalam analisis SWOT akan membantu mengetahui tindakan apa yang perlu diambil untuk mengembangkan bisnis sesuai dengan visi dan misi yang sudah ditetapkan. Yang kelima, tujuan jangka panjang. Tujuan jangka panjang adalah hal yang harus direncanakan berdasarkan visi. Tentunya bagian perencanaan strategis ini juga harus mencangkup langkah-langkah apa saja yang bisa dilakukan untuk mencapainya. Biasanya perencanaan ini dibuat untuk 3 hingga 5 tahun ke depan. Tujuan tahunan. Yang keenam, tujuan tahunan. Selain membuat rencana jangka panjang, penting juga untuk menentukan tujuan tahunan. Sebuah perusahaan perencanaan strategis yang baik perlu membuat beberapa objektif tahunan yang mendekatkan bisnis pada tujuan akhirnya. Tujuan ini harus spesifik, terukur, dan bisa dicapai realistis dan berbasis waktu. Yang ketujuh, rencana aksi. Setiap objektif jangka panjang yang sudah ditentukan di tahap sebelumnya harus memiliki cara-cara mencapainya. Hal ini disebut action plan atau rencana aksi. Rencana aksi biasanya berjangka panjang, yaitu rencana 3 bulan. Kemudian proses perencanaan strategis. Yang pertama, tentukan goals. Proses pembuatan perencanaan strategis selanjutnya adalah dengan menentukan goals. Goals biasanya ditentukan untuk departemen atau perusahaan tergantung tujuannya. Contohnya, tidak ada kesempatan untuk bekerja sama dengan pemerintah, maka bisa diketahui bahwa goals dari perusahaan adalah mendapat kontrak tersebut. Sedangkan contoh goals untuk departemen lebih berkaitan dengan metrik performa seperti meningkatkan penjualan atau kepuasan konsumen, sehingga ketika menentukan goals untuk perusahaan bisa membuatnya secara umum, sedangkan apabila untuk departemen itu harus sangat spesifik. Hal ini supaya anggota tim atau departemen paham apa yang harus dilakukan. Tidak hanya itu, goals juga membantu manajer untuk mengarahkan timnya untuk mendelegasikan tugas dan pekerjaan harian timnya. Yang kedua, kembangkan asumsi. Ketika membuat rencana bisnis, kita juga harus mempertimbangkan masa depan. Oleh karena itu, rencana yang dibuat harus berdasarkan asumsi tertentu. Dalam proses perencanaan strategis, kita harus mengembangkan asumsi internal dan eksternal. Adapun asumsi internal adalah segala hal dan faktor dalam perusahaan yang bisa mempengaruhi masa depan. Beberapa contohnya antara lain, yang pertama, ekspektasi sumber daya yang dimiliki.
Yang kedua, peraturan perusahaan yang harus dibutuhkan dan harus diimplementasikan. Bagaimana tingkat manajemen akan merespon rencana yang dibuat. Sedangkan asumsi eksternal adalah segala hal yang berada di luar perusahaan dan dapat mempengaruhi rencana serta bagaimana kita mencapai target. Contohnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, keadaan sosial dan politik. Kedua, perkembangan teknologi. Yang ketiga, kompetisi dari perusahaan lain. Yang ketiga, mencari beragam cara untuk mencapai target. Memang ada banyak cara yang bisa dilakukan untuk mencapai tujuan dan target bisnis. Akan tetapi, belum tentu beragam cara tersebut dapat dilakukan oleh bisnis kita. Karena itu, mencari tahu cara-cara terbaik untuk mencapai target dapat memberikan fleksibilitas ketika mengarahkan tim. Ketika mencari beragam cara untuk mencapai target, pastikan untuk mengerucutkan opsi ke beberapa pilihan saja. Jika tidak, kita akan kebingungan untuk memilih solusi yang pas nantinya. Pastikan juga untuk mempertimbangkan kekuatan dan kelemahan dari setiap cara tersebut, terutama bagaimana setiap opsi dapat berkaitan dengan tujuan bisnis kita. Yang keempat, pilih action plan. Langkah selanjutnya dalam proses perencanaan strategis adalah memilih action plan. Idealnya rencana strategis yang dipilih adalah yang dianggap paling menguntungkan. Namun sebelum memilihnya, ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan seperti menghindari rencana yang berpotensi membuat bisnis mengeluarkan biaya berlebih, memilih rencana dengan konsekuensi negatif paling sedikit, dan yang terakhir memilih action plan yang fleksibel dan adaptif. Kemudian ketika membentuk action plan, pastikan untuk membuat keputusan di dalamnya berdasarkan bukti yang nyata seperti analisis matematika. Kita pun dapat menggabungkan elemen dari action plan berbeda untuk membuat satu rencana yang lebih matang. Kemudian yang kelima, kembangkan rencana pendukung. Tahap selanjutnya dalam proses perencanaan strategis adalah mengembangkan rencana pendukung. Rencana pendukung dapat memastikan rencana utama dapat berjalan lancar, sehingga isi dari rencana ini akan tergantung pada target dan tujuan yang ingin dicapai. Sebagai contoh, jika tujuan utama dari bisnis kita adalah meluncurkan produk baru, maka rencana utama yang akan berisi hal-hal seperti riset produk, mengembangkan marketing plan, dan mengatur proses manufaktur produk, sehingga isi dari perencanaan pendukung dapat berisi menambah staf di tim research and development, melakukan pelatihan bagi staf di departemen marketing. Kemudian yang terakhir, yang keenam, implementasi perencanaan strategis. Tahap terakhir dalam proses perencanaan strategis adalah implementasi rencana. Ketika rencana sudah diimplementasikan, maka seorang manajer akan ditugaskan untuk memastikan semuanya. Manajer harus memastikan bahwa anggota timnya memahami tanggung jawab masing-masing serta mendorong mereka untuk punya tujuan yang serupa. Penggunaan tools yang tepat dalam tahap implementasi pun tidak kalah penting demi lancarnya keberlangsungan rencana. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Perencanaan atau planning adalah perkiraan dengan menggambarkan kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Perencanaan strategis adalah proses yang dilakukan suatu organisasi untuk menentukan strategi atau arahan, serta mengambil keputusan untuk mengalokasikan sumber dayanya, termasuk modal dan sumber daya manusia untuk mencapai strategi. Elemen penting dalam perencanaan strategis yaitu penentuan visi dan misi, serta tujuan, nilai inti, analisis SWOT, dan rencana aksi. Adapun langkah-langkah proses perencanaan strategis, yang pertama menentukan goals, yang kedua mengembangkan asumsi, yang ketiga mencari cara untuk mencapai tujuan, keempat pilih action plan, kelima mengembangkan rencana pendukung, dan yang keenam implementasi perencanaan strategis. Sekian materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.